Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sini gua di episode konsulen kali ini teman-teman ya. Gua mau sharing nih teman-teman. Ada yang komentar gini teman-teman. Ini pasien gue, cuman gue lupa ya WA-nya tuh yang mana, karena kan kalau komentar di YouTube nama akunnya tuh beda teman-teman ya. Jadi gini, sama kayak bapak saya sudah granulasi dan epitelisasi, rusak lagi. Telapak sampai tumit hitam bolong dan melingkar ke pinggir-pinggir. Awalnya karena gula darah ngedrop sampai 23. Hilang kesadaran, diinfus naik sebentar, ngedrop lagi. Sampai disaranin mantri untuk kasih air gula, kue dan sebagainya. Akhirnya kebablasan. Bapak maunya makan mie pakai nasi. Makan 3 sampai 4 kali tembus gulanya 300 sampai 400. Walau suntik insulin, ya kalau pola makannya jelek ya percuma. Ya lalu muncullah luka baru. Cuma bapak saya nggak demam atau muntah, dan sekarang malah ngedrop lagi gulanya. Udah 2 hari di bawah 50. Semoga luka bapak nggak naik sampai betis. Ya ini ceritanya, pengalamannya bagus banget ya teman-teman ya. Jadi gue bahas nih teman-teman di sini ya. Granulasi sama epitel rusak lagi ya. Jadi banyak banget penderita diabetes ngerasa badannya udah enak, dia akan makan sembarangan teman-teman. Nah, ketika makan sembarangan maka gulanya tuh naik tinggi, gak kira-kira ya, di atas normal, pasti di atas 200. Setelah itu teman-teman, apa yang terjadi ketika gulanya tinggi? Maka sel-sel yang ada di lukanya itu juga akan ikut rusak. Karena luka tersebut kan dapat nutrisinya dari darah teman-teman. Sedangkan darahnya ini penuh gula, ya pokoknya nggak ada oksigen segala macam. Akhirnya lukanya hancur lagi teman-teman. Seperti pernyataan ini. Nah, gula darah tuh katanya sempat ngedrop sampai 23. Ya umumnya di Indonesia gula darah di bawah 50 rata-rata tuh pingsan teman-teman, atau enggak ada beberapa tuh yang sampai kejang, yang matanya nganga gini. Ya makanya memang untuk penderita diabetes ya, itu apa namanya ya, kalau udah ngedrop itu memang sangat berbahaya. Apalagi kalau di rumahnya nggak ada orang. Ini pernah kejadian waktu gue dijaga di UGD. Jadi tetangganya yang bawa si bapaknya itu ke rumah sakit teman-teman. Ya si kakek-kakek ke rumah sakit. Pas di rumah sakit ya gue pasang D40 ya, 2 flash ya dari dokter kan, instruksinya 2 flash. Tiba-tiba memang gak sadarkan ya, terus gue suruh pasang NGT sama selang kencing ya, karena GCS nya juga jelek kan. Pas gue pasang NGT, gue mau pastiin ini selang nyangkut apa enggak, ternyata dia pakai gigi palsu teman-teman di dalam, udah mau masuk ke tenggorokan. Untung bisa keambil pakai pinset ya, karena pakai jari itu udah nggak kena ya. Jadi makanya hati-hati banget ya yang punya keluarga, apalagi udah lansia ada diabetes ya, itu harus ada pantauan ya. Walaupun dia sehat-sehat aja, seenggaknya tuh harus ada orang di rumah, seperti itu. Terus nah ini tuh sempat diinfus naik lagi terus ngedrop lagi ya. Makanya teman-teman ya, kalau udah diabetes itu teman-teman wajib banget konsultasi ke dokter penyakit dalam. Jangan datangnya ke bidan, ke mantri ya. Ya pokoknya datangnya ke rumah sakit, ke dokter penyakit dalam. Minta pengantar puskesmas, pakai BPJS. Ya nggak usah pakai komplain BPJS ngantri segala macam. Iya emang ngantri, sama saya juga. Maksudnya emang BPJS itu kalau nggak gawat dan nggak darurat biasanya emang ngantri, nggak bisa lewat UGD. Tapi kalau kita gulanya drop sampai 20 kan pingsan tuh ya, nah itu bisa lewat UGD tuh, yang nggak sadaran diri, pas dicek tanda-tanda vitalnya juga drop segala macam, nah itu bisa. Tapi kalau pura-pura pingsan itu nanti ketahuan teman-teman, kan di UGD itu dicek nanti ya kan. Kayak ada yang viral kan beberapa waktu yang lalu tuh ya, nyalahin BPJS, dokternya dimaki-maki ya, tenaga medisnya dimaki-maki. Gue sekedar ngasih tahu aja ya, nggak ada untungnya juga gitu ya kita sebagai tenaga kesehatan atau enggak tenaga medis ya, apa namanya, nolak-nolak pasien BPJS. Gajinya tuh sama aja teman-teman, serius gue nggak bohong ya. Jadi jangan belaga ya, ini pasti karena BPJS enggak, tapi teman-teman juga harus tahu itu apa namanya, yang bisa di cover BPJS tuh seperti apa gitu. Intinya seperti itulah. Intinya kita juga harus banyak baca teman-teman. Oke, nah sampai dikasih air gula. Nah ini gue lanjutin ya, sampai disaranin mantri untuk kasih air gula. Akhirnya bapaknya maunya makan mie pakai nasi, hingga gulanya bablas 300 sampai 400 teman-teman. Nah ini gulanya tuh nggak stabil teman-teman. Luka kalau udah gulanya nggak stabil itu akan sulit teman-teman. Ya makan yang maunya sembarangan, ini memang menjadi perdebatan. Apalagi rata-rata kan nih yang sakit diabetes ini kan
banyaknya yang memang gue temuin itu pada lansia teman-teman, orang tua. Nah kadang-kadang orang tua dilarang sama anaknya nih, biasanya galakan orang tuanya, itulah yang sering terjadi. Memang harus sabar-sabar sebagai anak, jangan sampai memicu pertengkaran lah teman-teman. Ya tapi gimana ya, memang ya ini balik lagi ke keluarga masing-masing teman-teman, bagaimana cara membujuknya agar patuh teman-teman. Ya, terus cuma bapak saya nggak demam atau nggak muntah. Ya, jadi alhamdulillah sih, ini nggak demam berarti infeksinya nggak naik. Ya, kalau ada demam, menggigil, wah berarti itu ada yang salah tuh dengan kondisi lukanya. Ya, jadi itu teman-teman ya, kalau penyakit diabetes itu intinya kalau mau sembuh gulanya harus stabil. Seandainya lukanya udah bagus tapi belum nutup terus makannya sembarangan, maka maka lukanya akan sulit untuk sembuh. Bahkan lukanya bisa tidak nutup teman-teman. Oke, sekian videonya kali ini dari gua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.